Pada hari ini kita akan melanjutkan bab hidrokarbon tentang tata nama alkana. Ya, kita mulai dengan tata nama IUPAC. Di sini ada istilah satu deret homolog atau satu deret sepancaran. Artinya adalah segolongan. Sehingga memiliki rumus umum yang sama, sifat yang mirip. Nah, untuk tata nama senyawa hidrokarbon telah diatur oleh Komisi Himpunan Kimia Sedunia yang namanya adalah IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Nama lain nama IUPAC adalah nama sistematis. Ada tata nama yang lain yaitu nama trivial atau nama dagang. Tata nama alkana. Rumus alkana CnH2n plus 2. Alkana merupakan alifatik jenuh. Artinya, dia memiliki ikatan tunggal. Nah, di sini ada beberapa contoh alkana. Misalkan kalau C-nya 1, masukkan ke rumus CnH2n plus 2, ya, N-nya ganti 1, berarti H-nya 4. Namanya adalah metana. Ya. Kalau ini model dengan molybmod, kalau dibentuknya seperti ini. Kemudian kalau C-nya 2, H-nya 6, namanya adalah etana. Kalau C-nya 3, H-nya 8, namanya adalah propana. Ya, jadi itu 3 suku pertama dari alkana. Nah, selanjutnya, di sini kalian harus hafal, kalau jumlah atom C-nya 1, ya, rumus molekulnya CH4, tinggal masuk rumus tadi, CnH2n plus 2, namanya adalah metana. Kalau C-nya 2, namanya adalah etana. C-nya 3, namanya adalah propana. C-nya 4, namanya adalah butana. C-nya 5, namanya adalah pentana. C-nya 6, namanya adalah heksana. C-nya 7, namanya adalah heptana. C-nya 8, oktana. Ingat ke oktav. C-nya 9, nonana. C-nya 10, dekana. Ya, ingat tadi untuk menentukan rumus molekul masuk ke rumus Cn H2n plus 2. Ya, berikutnya masuk ke aturan tata nama alkana. Kalian sebutkan nama cabang dulu, baru rantai utamanya. Yang pertama, pilih rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang. Kalau ada 2 kemungkinan, maka pilihlah yang cabangnya terbanyak. Langkah kedua, tandai cabangnya, beri nama alkil. Lihat tata nama alkil. Langkah ketiga, penomoran. Nomor 1 harus dari ujung, yang sedekat mungkin dengan cabang. Nah, jika dari kiri dan kanan sama dekat dengan cabangnya, maka pilihlah penomoran di mana jumlah cabang-cabangnya terkecil. Langkah keempat, namanya. Jadi letak alkil ditulis dengan angka. Kemudian nama alkil. Kalian perhatikan abjad. Abjad di sini maksudnya adalah apabila cabangnya ada yang beda, misalkan ada metil, ada etil, harus disebutkan etil dulu, baru metil. Kemudian perhatikan awalan. Misalkan apabila metilnya ada 2 buah, beri awalan di, jadi dimetil. Baru nama alkananya. Berikutnya tata nama alkil atau cabang. Hal pertama yang perlu diperhatikan, ya, tata namanya mirip dengan alkana, cuma akhiran ana diganti jadi il. Kedua, letak alkil ditulis dengan angka. Langkah ketiga, jika ada alkil sejenis, misalkan metilnya ada 2 buah, beri awalan di. Kalau ada 3 buah, beri tri. Kalau ada 4 buah, tetra. Langkah keempat, ingat, jika ada alkil yang tidak sejenis,
disusun berdasarkan abjad. Misalkan ada cabang metil dan etil, berarti harus menyebutkan etil dulu karena dari abjad E, daripada metil huruf M. Ingat, awalan di, tri, sekunder, tersier, abjad diabaikan. Berikutnya tata nama alkil atau cabang. Ya, rumus alkil ngikutin CnH2n plus 1. Jadi misalkan katakan ini rantai karbon panjang sekali. Di situ ada misalkan cabang CH3, maka namanya adalah metil. Karena tadi kalau jumlah C-nya 1 namanya metana. Akhiran ana diganti il jadi metil. Demikian pula kalau C-nya 2. Kalau biasa namanya etana. Sebagai cabang namanya jadi etil. Nah, kalau C-nya 3 ada 2 kemungkinan. Jadi kalau rantainya lurus terus berarti propil. Sedangkan kemungkinan kedua, kalian ingat apabila ada CH diapit oleh 2 buah CH3, itu namanya adalah pakai iso. Kalau C-nya 3, propil. Jadi namanya adalah isopropil. Tata nama alkil berikutnya. Kalau C-nya 4, biasa namanya adalah butana. Kalau sebagai alkil, namanya adalah butil. Jika C-nya lurus terus. Berikutnya, C-nya ada 4. Terlihat di sini ada CH diapit oleh 2 buah CH3. Sehingga namanya pakai iso. Karena jumlah C-nya totalnya 4, jadi isobutil. Berikutnya. Nah, terlihat di sini, ini CH diapit oleh bukan 2 buah CH3. Karena di sini CH3, ini CH2, bukan CH3. Sehingga ini bukan isobutil tentunya. Nah, kalau kita lihat C yang ini, di cabangnya, ini diapit oleh 2 atom C lain. Berarti ini C sekunder, sehingga namanya adalah sekunder butil atau disingkat S-butil. Berikutnya, nah kalau kita lihat posisi C yang terikat ke rantai utama, ini diapit oleh 3 atom C lain. Sehingga ini merupakan C tersier. Jadi namanya adalah tersier butil atau disingkat T-butil. Contoh aturan tata nama alkana. Ya, apabila diberikan rumus bangun sebagai berikut, namanya apa? Kita ikutin langkah. Langkah pertama, pilih rantai induk. Rantai induk tuh berarti C yang terpanjang. Nah, apabila ada 2 kemungkinan, ya, kalau kita lihat, kalau kita buat lurus seperti ini, ya, C-nya ada 6. Cabangnya cuma ada 1. Gitu, ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan kalau misalkan seperti ini rantai utamanya dari bawah ke atas kanan. Nah, ini juga jumlah C-nya sama, ada 6. Berarti ada 2 kemungkinan. Nah, apabila ada 2 kemungkinan, maka pilihlah yang cabangnya terbanyak. Tadi cabangnya cuma 1. Kalau ini cabangnya ada 1 sebagai etil, kemudian 2 sebagai metil, 3 sebagai metil. Ya. Jadi ini cabangnya terbanyak. Jadi pilih rantai utama sebagai berikut. Langkah berikutnya, ya, beri penomoran. Penomoran ingat sedekat mungkin dengan cabang. Berarti harus dari bawah ke kanan atas, ya. Jadi terakhir namanya adalah letak alkil dulu dengan angka. Berikutnya nama alkilnya, perhatikan abjad dan awalan, baru nama alkananya. Jadi namanya adalah di nomor 3 ada etil. Ya, ini harus etil dulu karena abjadnya E. Kemudian di nomor 2 dan 2 ada metil. Karena ada 2 buah, jadi beri awalan di metil. Tapi
abjad awalan diabaikan. Nah, terakhir rantai utamanya C-nya 6. C-nya 6 namanya adalah heksana.